penting bagi Anda sebagai mahasiswa PPLK kalian untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terlebih khusus bagi lembaga ini. Universitas Hasanuddin Somaki Sinta ini adalah aplikasi sistem informasi terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dinilai oleh Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan di sini sesuai dengan hasilnya, maka Universitas Hasanuddin Somaki itu punya 58 penulis. Ya, 58 penulis, dan kebetulan di situ saya tidak menemukan diri di data yang menunjukkan saya di nomor 1 dengan total nilai 241 untuk 3 tahun terakhir, sehingga ada orang yang bilang bahwa kalau tidak punya sejarah harus buat sejarah, dan kalau tidak terlahir dari orang tua yang punya kekayaan yang banyak harus banting tulang untuk bisa jadi lebih baik. Sehingga dengan menulis saya bisa mendapatkan semua hal itu. Tulisan ilmiah itu beda dengan tulisan berita. Tulisan ilmiah itu telah dikaji oleh orang-orang yang khusus pada bidangnya. Misalkan saya pendidikan matematika dan matematika, saya punya segala tulisan itu telah diverifikasi, divalidasi oleh para pakar-pakar, dalam hal ini profesor-profesor, untuk layak atau tidak diterbitkan, dipublish. Sehingga saya merasa bahwa saya menulis itu sangat bermanfaat. Dan menulis itu ada pepatah bilang, menulis itu untuk keabadian. Sejarah nama kita mulai hilang, tetapi hari ini jika nanti 100 tahun yang akan datang, ada orang yang bisa membaca nama saya dalam tulisan-tulisan saya. Saya punya banyak artikel, baik itu artikel nasional maupun internasional. Kemudian saya punya buku, yang buku-buku itu lulus hibah semua. Tadi salah satu buku saya sudah bikin kepada tim saya, ya silakan baca. Ini buku yang baru terbit kemarin, saya tulis di tahun 2022 dan baru terbit di akhir November kemarin. Artinya saya sudah menciptakan sejarah. Nah, itu adalah motivasi saya, teman-teman. Dan saya berikan waktu kurang lebih 40 menit untuk bagaimana memotivasi teman-teman untuk dapat menuliskan artikel yang sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang ilmiah. Ilmiah ini harus terverifikasi. Proses penulisannya harus didapatkan dari data-data yang akurat, data-data yang valid, data-data yang sahih. Di Universitas Ilmu ini sudah di dalam aturan akademik itu, semua mahasiswa yang lulus dari Universitas Ilmu Somaki wajib mempublish tulisannya dalam jurnal online yang singkat maupun tidak singkat, sehingga teman-teman juga belajar untuk menulis. Dari hasil-hasil riset teman-teman yang masih kecil bisa membuat satu tulisan yang menjadi bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini sebentar saya mohon izin untuk panitia. Saya gunakan sekitar 15 menit untuk setiap mahasiswa mendaftarkan akun pengabdian kepada masyarakat, supaya Anda punya luarannya nanti akan tercapai, dipublish ke situ.
lalu kemudian itu bisa menjadi referensi bagi orang lain. Saya berbicara untuk luaran, hanya sistematikanya saja. Ini tidak beda jauh dengan penelitian. Ada jurnal untuk penelitian, ada jurnal untuk pengabdian kepada masyarakat. Saya punya sudah 4 jurnal pengabdian kepada masyarakat, ditambah 1 lagi kemarin pengabdian di lapas mau akan terbit. Teman-teman yang tim pengabdian. Nah, di jurnal itu biasanya kalau skripsi itu lebih dari 15 kata. Ya. Kalau di jurnal itu ada aturan-aturan penulisan minimal 10 kata. Jadi judul itu secara tersirat sudah terkandung semua hal yang dibicarakan dari pendahuluan sampai pada kesimpulan. Secara tersirat itu bukan tersurat, tersurat itu nyata. Kemudian harus punya mindset untuk berpikir bagaimana mendapatkan masalah. Ini tidak beda jauh juga dengan penelitian. Kalau mau mendapatkan masalah itu cari masalah. Kan ya? Kalau saya cari masalah maka tidak mendapatkan masalah. Banyak riset-riset yang saya menguji mahasiswa itu saya batalkan karena masalahnya tidak kuat untuk diteliti, masih biasa-biasa saja. Karena itu harus mengambil data itu secara akurat dan valid. Apa yang harus diambil? Masalah yang urgensi. Masalah yang urgensi itu misalkan Anda turun ke desa melakukan observasi, terdapat masalah. Misalkan saya ambil contoh di bidang pendidikan, melakukan observasi di sekolah, mendapatkan bahwa peningkatan kompetensi guru itu masalah yang urgensi misalkan. Kemudian di bidang ekonomi, bagaimana mau membuat satu produk itu laris, buat pelatihan-pelatihan. Di bidang administrasi, tata kelola governance itu, pengelolaan administrasi desa misalkan. Masalah-masalah itu menjadi urgent. Misalkan kalau bicara ekonomi ada kemiskinan. Bicara pendidikan banyak hal sekali, dimulai dari guru sampai ke siswa terkait dengan proses-proses pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian harus target. Kira-kira saya buat kegiatan ini targetnya apa? Menghasilkan produk atau buat untuk memenuhi tugas saya? Yang lebih baiknya harus menghasilkan produk misalkan. Kalau dosen itu mengajar, produknya buku. Kalau dosen itu meneliti, produknya artikel. Kalau dosennya melakukan penelitian, produknya itu barang dan atau jasa. Sehingga teman-teman dalam melaksanakan observasi nanti di desa masing-masing, di tempat-tempat masing-masing, harus mencari masalah yang urgensi untuk dilaksanakan, dipecahkan masalahnya. Kemudian dari artikel itu juga punya kata kunci. Kata kunci itu menunjukkan bahwa pokok-pokok yang akan dibicarakan dalam artikel tersebut. Kemudian yang pastinya punya pendahuluan. Pendahuluan itu sama halnya dengan kita mau menulis skripsi. Di sini kan teman-teman ada yang sudah merancang untuk menulis skripsi kan? Sudah kan? Mau lulus semester 8 itu harus sudah gas dari sekarang. Kasian lewat semester lagi. Di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, kemudian ada masalah,
Kemudian Anda ungkapkan pentingnya Anda melaksanakan pengabdian itu seperti apa. Lalu kemudian dibarengi dengan beberapa pendapat-pendapat yang telah diterbitkan untuk memperkuat alasan Anda untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ini pendapat-pendapat ahli, bukan pendapat-pendapat Bapak Kades. Kalau pendapat Bapak Kades itu masuk di dalam masalah yang ditemukan. Menurut Bapak Kades, Desa Waturu, bahwa Desa Waturu ini terjadi kemiskinan ekstrim karena faktor-faktor 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah masalah. Bagaimana Anda memecahkan masalah itu? Gunakan strategi. Kemudian yang pastinya Anda punya tujuan Anda untuk melaksanakan pengabdian itu. Lalu yang berikutnya, yang kedua, pelaksanaan dan metode. Jadi di artikel itu hanya berisikan beberapa hal. Ada beban maksimal, biasanya artikel itu maksimal halaman itu hanya 15 halaman, minimal halaman itu 7 halaman. Semuanya terisi di situ dengan poin-poin itu. Pada pelaksanaan dan metode ini beda dengan Anda melaksanakan proses penelitian, lalu menggunakan jenis penelitian kuantitatif, jenis penelitian kualitatif, jenis penelitian R&D dan lain-lain. Beda metode dalam melaksanakan pengabdian. Dimulai dari perencanaan sampai pada mengevaluasi. Dan sebentar saya tunjukkan proposal saya yang telah terpublish. Jurnal saya yang telah terpublish. Jadi beda. Analisis data, cara mengumpulkan data itu beda dengan yang penelitian. Kalau teman-teman sudah belajar metodologi penelitian, pasti sudah cara mengumpulkan data, teknik analisis data, itu beda dengan yang di pengabdian. Itu bedanya penelitian dan pengabdian. Sehingga metodenya itu berbeda, dimulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan itu buat apa? Pertama itu harus ada tim dulu. Kalau penelitian kan saya ada tim juga, saya masalah. Misalkan penelitian individu, silakan saya. Kemudian apa yang harus dituliskan dalam pelaksanaan metode? Harus deskripsi pernyataan terkait dengan metodologi. Yang tadi saya bilang deskripsi, bukan buat poin-poin. Ini 1, 2, 3, tidak seperti itu. Ini kalau saya sudah berpikir, jika semua orang ini punya artikel pengabdian, saya pastikan bahwa Indonesia ini akan jadi baik. Karena ini bermanfaat bagi Indonesia, memberikan poin bagi Indonesia. Apalagi terpublish pada jurnal nasional yang terakreditasi. Sehingga nanti ada kesuksesan tersendiri bagi angkatan ini. Sebelumnya PPL, KKN sebelumnya tidak ada yang seperti ini. Hari ini di angkatan ini baru ada seperti ini, bahwa ada luarannya. Dulu luarannya itu hanya laporan, datang ujian selesai. Tapi ini kan luaran, periksa bahwa database-nya sudah terisi belum. Kalau sudah ada, Anda lulus. Baik itu PPL, KKN dan MBKM. Apalagi MBKM, banyak proyek itu yang harus dilaksanakan, sekitar 20 SKS. Satu mata kuliah, satu proyek, ya toh? Nah, butuh kerjaan ekstra. Jadi sekitar 7 mata kuliah dari 20 SKS itu, satu mata kuliah itu produknya satu. Kalau KKN ini dong biasa-biasa aja. PPL ini dan KKN ini, ya KKN mengikut, tapi PPL ini kan materi beda-beda, setiap pertemuan beda. Nah, hal yang berikut harus berisi gambaran kepada pembaca
terkait hal-hal yang dilakukan dalam proses penelitian, dalam proses pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terakhir, harus ada lokus waktu untuk mendeskripsikan bahwa kapan, di mana Anda melaksanakan proses pengabdian kepada masyarakat. Itu untuk pelaksanaan dan metode. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan ini bukan seperti kita tulis skripsi, terlalu banyak sekali. Di sini dibatasi hanya sekitar 5 halaman saja. Hasil dan pembahasan harus diuraikan secara jelas, mengikuti apa yang telah didapatkan sebelumnya pada pendahuluan tadi, masalah tadi. Kemudian Anda sajikan harus secara ringkas. Jangan ceritakan bahwa Anda mulai bikin rapat dan lain-lain sebagainya dan lain-lain sebagainya. Itu sudah secara ringkas. Kalau Anda mau masukkan itu, maka lebih dari tadi saya bilang ada maksimalnya 15 halaman. Kemudian data yang tadi Anda sudah dapatkan pada bagian kedua tadi, Anda harus mendeskripsikan itu secara jelas. Apa yang dilakukan pada saat Anda melaksanakan proses penelitian, proses pengabdian. Kemudian harus menunjukkan bagaimana implementasi dari rencana yang telah Anda rencanakan pada bagian sebelumnya. Misalkan Anda rencana untuk dalam proses pengabdian itu Anda merencanakan, misalkan Anda memberikan materi, tetapi pada saat pelaksanaan Anda tidak memberikan materi, itu juga keliru. Pengabdian ini beda ya teman-teman, bukan turun lalu mengajar-mengajar. Pengabdian ini harus ada narasumber untuk memberikan penjelasan ya, terkait dengan apa yang diabdikan pada saat itu. Jadi ada materinya, baru ada praktiknya. Jadi nanti jika teman-teman di kampung, di desa, teman-teman mau melaksanakan satu misalkan workshop, lokakarya, itu juga termasuk dalam pengabdian, pelatihan. Nah itu Anda mengundang ahlinya. Misalkan Anda mau bicara terkait dengan ekonomi, undang dosen-dosen ekonomi sebagai pembicara kunci. Ya. Anda di administrasi mau buat sistem pengelolaan dana desa misalkan, ada orang-orang akuntansi, undang ahlinya untuk memberikan pelatihan. Itu baru dinamakan pengabdian, bukan hanya Anda turun-turun begini Anda laksanakan buat tugu. Itu bukan pengabdian namanya, itu kerja bakti. Jadi saya sarankan nanti pada saat program-program akan disusun, hilangkan bikin tugu, hilangkan bikin bangunan, hilangkan menyapu jalan, hilangkan itu dalam program-program kerja kalian. Bisa ya? Bisa Pak. Supaya itu menjadi output nanti, luaran nanti untuk Anda punya tulisan-tulisan. Kemudian yang terakhir, Anda dalam hasil dan pembahasan itu harus menjelaskan faktor-faktor penghambat dari kegiatan itu. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan ini memberikan hal yang paling ringkas sekali dari tujuan yang Anda bilang di bab 1 itu, di pendahuluan itu. Kalau tujuan 1, kesimpulan 1, jangan tujuan 1, kesimpulan 2. Gitu ya. Jadi uraikan secara ringkas sekali apa yang Anda temukan dari saat Anda melakukan observasi,
kemudian Anda melaksanakan, lalu dikelola data yang telah Anda buat tadi, dideskripsikan untuk menjadi satu kesimpulan yang baik dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan juga ada jurnal-jurnal pendampingan itu ada ucapan terima kasih lagi. Misalkan ucapan terima kasih kepada pemberi dana, misalkan teman-teman melakukan pengabdian kepada masyarakat, Unlesa kasih uang 50 juta, misalkan. Nah, harus ucapkan terima kasih kepada Unlesa yang memberikan dana. Kemudian tempat di mana memberikan, misalkan ada memberikan menyampaikan kegiatan tujuan turu misalkan, Anda harus meminta terima kasih kepada pemerintah desa sudah menyiapkan waktu dan lain-lain sebagainya, dan juga sampai kepada tim. Nah, kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, mudah-mudahan teman-teman dalam mata kuliah metodologi penelitian, teman-teman sudah diperkenalkan dengan minimal yang Mendeley dan setelah. Kalau di matematika itu saya membawakan mata kuliah metodologi itu, saya sudah kenalkan mereka Mendeley ya. Sudah Pak. Nah, saya berharap teman-teman yang lain juga bisa. Nah, ini cara penutipan, cara penulisan daftar pustaka yang benar-benar sekali. Misalkan dalam ujian itu dosen-dosen mencoret kiri kanan karena ini cara salah penulisan daftar pustaka dan lain-lain. Rubah saja daftar pustaka itu bisa 3-4 hari. Nah, gunakan Mendeley ini. Sebentar saya praktek lagi cara menggunakan Mendeley untuk pengutipan tulisan orang lain. Ya. Nah, Mendeley itu adalah aplikasi untuk kita bisa membuat referensi. Ya. Sehingga ini mempermudah teman-teman dalam penulisan untuk pengutipan. Biasanya semua jurnal yang ada di Indonesia, bahkan semua tulisan-tulisan ilmiah, baik itu jurnal penelitian maupun jurnal pengabdian, wajib menggunakan Mendeley untuk sitasi. Wajib, kalau tidak artikel itu dikembalikan. Seperti itu. Nah, jadi dari hal yang tadi saya ceritakan, saya mencoba memotivasi teman-teman semua untuk, ya ini contohnya, contoh cara penulisan buku, jurnal, peraturan dan lain-lain. Sebentar juga saya bisa share ke teman-teman. Dan terakhir, saya punya kata-kata itu. Saya menjadi begini juga karena saya menulis. Biasanya seorang seniman Anantathur itu mengatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Ya kan? Karena menulis ini biar 500 tahun lagi. Hari ini kalau di administrasi itu top dengan bukunya Bertrand Russell. Kenal orangnya? Tidak tahu. Tapi itu menjadi sejarah. Nah itu contohnya menulis. Kemudian kita tidak abadi dalam kehidupan ini. Ini putih sedikit. Kita tidak abadi dalam kehidupan ini. Namun kita bisa kekal dalam goresan pena, dalam goresan kata-kata yang bermanfaat dalam kehidupan. Maka tetaplah menulis untuk keabadian. Sekian dan terima kasih.